Ustadz, sekarang ini kok ada orang mati atau orang sakit malah disumpahi, malah didoakan jelek, itu bagaimana? Iya, ada ya. Ada orang yang mati kemudian malah disumpahi, didoakan jelek, disyukur-syukur nih. Ada yang sakit kena COVID ya juga. Ya, satu sisi ini karena perbuatannya dia. Ya siapapun, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapapun berbuat baik akan kembali ke dirinya, berbuat jahat juga akan kembali ke dirinya. Itu mereka yang sering ganggu ketentraman, sering mencah belah, sering memfitnah, ya pantas kalau disumpahi banyak orang, bahkan ribuan atau ratusan ribu orang. Ya, berat sekali itu, sebenarnya berat sekali. Tapi saya menyarankan untuk mahasantri KSS jangan pernah mendoakan jelek. Diam. Allah SWT maha tahu kok, maha adil. Tidak usah kita doakan, mereka akan kena sendiri. Terus terang sudah pernah saya sampaikan awal-awal dulu bahwa sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat mandi, sangat dahsyat, dan pasti akan mengena pada orang yang berlawanan dengan yang sumpah mubahalah. Percaya atau tidak terserah, tapi sekarang mulai terbukti. Terserah bagi orang yang tidak percaya, tidak apa-apa, tapi itu ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 soal sumpah mubahalah. Itu sumpah terberat di atas sumpah li'an. Sumpah terberatlah mubahalah. Dan yang eksplisit mubahalah adalah Habib Rizik. Ya, jadi saya berharap kepada semua orang yang mengaku beriman beragama Islam, tolonglah kembali kepada Al-Quran, kepercayaan pada Al-Quran. Jangan mengabaikan, jangan menyepelekan ajaran Al-Quran bahwa sumpah mubahalah itu ada dan memang nyata. Tapi sekali lagi, kalaupun ada yang sakit atau yang wafat seperti itu, ya diam aja, tidak usah mendoakan jelek. Ya, bagi kita pantangan mendoakan jelek itu pantangan, tidak boleh. Tapi ya begini, jangan lalu maidu apa sih, mencela orang yang mendoakan jelek. Karena Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Nuh juga pernah mendoakan jelek pada umatnya. Nabi Muhammad kan pernah 1 bulan mendoakan jelek pada orang kafir yang membunuh 70 sahabat hafal Quran itu. Minta guru dipenuhi, ternyata setelah nyampe ke tempat itu malah bukan ngaji tapi dipateni kabeh 70. Ya oke. Nabi marah besar, berdoa kunut nazilah 1 bulan mendoakan jelek. Jadi Nabi juga pernah mendoakan jelek. Jadi jika ada orang mendoakan jelek, itu juga jika ada rasionalisasinya, ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya, ya memang sepantasnya begitu. Karena orang yang didoakan jelek pasti pernah berbuat jelek. Tidak mungkin lah orang yang tidak pernah berbuat jelek lalu didoakan jelek, tidak mungkin. Tapi untuk adabnya, untuk sopannya, untuk etikanya, bagi mahasantri kuliah solusi spiritual, hindari mendoakan jelek. Termasuk orang yang menyakiti penjenengan pun tidak usah didoakan jelek. Pol-polnya serahkan pada Allah SWT. Ya Allah, saya ridho pada qadha-Mu, pada ketentuan-Mu, tapi saya memang tidak rela dengan orang yang menyakiti saya. Terserah Engkau, mohon keadilan munai wis. Tidak usah wis muka-muka ketabrak mobil, tidak usah. Engkau awak dia malah ketabrak. Gitu nggih. Terakhir Ustadz, wah ini rodok rawan, tapi tidak apa-apa, saya harus menjelaskan. Ustadz, sekarang ini orang kalau sakit ke rumah sakit kok malah banyak yang mati. Ya, kalaupun iya, tapi pasti bukan dipateni. Dokter perawat itu adalah orang-orang baik dan orang-orang jujur. Memang ada, oh ini kan ke rumah sakit mesti akhirnya mati. Ada konspirasi, mungkin sebagian, wallahu alam, saya tidak menuduh yang di Indonesia ini, tapi bahwa rumah sakit pusat virus, pusat beredarnya, berkembangnya penyakit kan iya. Jadi orang yang sakit kemudian bawa ke rumah sakit, kalau tidak aman pengawasannya, tidak aman perawatannya, memang ada kemungkinan seperti itu. Maka ya kalau penjenengan ragu ya tidak usah ke rumah sakit. Tapi saya kok percaya bahwa para dokter, para perawat, tenaga kesehatan itu adalah orang-orang baik dan orang yang berjasa besar, berkorban banyak untuk kesehatan masyarakat. Jika ada yang kebetulan, tapi kebetulan kok ya akeh ya. Ini kalau ke rumah sakit wafat itu kebetulan, karena memang sekarang eranya era IT, era sosial media. Dulu ya gitu juga kok.
Karena rumah sakit sekali lagi banyak orang sakit. Nah, rumah sakit masuk gak sakit. Rumah sakit banyak orang sakit. Lah, orang sakit itu pasti ada virus, ada bakteri atau ada penyakit lah gampang bertebaran di situ. Yang dulunya tidak begitu disadari, juga tidak begitu seperti COVID ini. Nah, COVID ini bersifat khusus sehingga terasa sekali. Gitu aja. Moga-moga kita terhindar dari suudzon pada orang-orang yang sudah berjasa pada umat dan masyarakat ini. Jadi kalaupun ada ya apapun dibuat memang nyatanya seperti itu, tapi sebab sesungguhnya pasti bukan kesengajaan para dokter, para perawat yang baik-baik itu. Baik, sudah isya dan kebetulan tidak ada yang bertanya, maka mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan semuanya menjadi hamba-hamba yang dikaruniai kesehatan lahir batin, tahan, punya imunitas yang tinggi, taat prokes dan taat syariah. Kalaupun ada masalah-masalah dengan petugas, dengan aparat, jangan bentak-bentak, jangan kasar. Sudah, mereka karena ditugaskan. Tadi ada seseorang yang ngata-ngatain polisi dengan kata-kata kasar. Ya, saya tidak setuju dengan kata kasar. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi silakan, misalnya ada aparat atau petugas atau satgas, bicara dengan baik-baik, insya Allah akan menyelesaikan masalah, dan kita juga tidak akan terpancing emosi. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.